Paham Pak? Yang menjalankan itu bukan Kanjeng Nabi jalan sendiri, tapi Allah Ta'ala yang menjalankan terhadap Kanjeng Nabi. Loh, sepeda mana? Ya, paham ya? Sehingga kalau Allah Ta'ala yang menjalankan terhadap Kanjeng Nabi di waktu malam Lailatul Isra wal Mi'raj, maka jangan pernah kamu membatasi itu semua dengan kemampuan manusiawi. Karena ini yang melakukan adalah Allah Ta'ala, Zat yang maha kuasa. Paham ya? Sehingga kalau dilanjutkan lagi, maka sama dengan ayat ini. Ayat ini bukan hasil penelitian, cara bahasa kasarane ngomong, tapi langsung Allah Ta'ala yang menghabarkan bahwa semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, semuanya itu bertasbih. Sehingga ya Allah ya Rabbi ya Karim, maka sama dalam ayat ini bahasanya alam taro annallaha yusabbihu. Jadi di dalam menjelaskan masalah apa namanya ini bertasbih itu di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang menggunakan fi'il madhi, ada yang menggunakan fi'il mudhari', ada yang menggunakan fi'il amr. Ya. Pun secara garis globalnya riyen mawon bahwa sesungguhnya para ulama itu ada yang mengatakan, dan ini merupakan qaul yang sangat unggul, bahwa memang semua yang ada di alam semesta ini memang benar-benar bertasbih, bukan hanya sekedar tasbihu dilalatin. Tak terang nih maneh ben paham. Yang terakhir nih ya. Bahwa menurut satu pendapat ulama mengatakan bahwa tasbih di sini bukan kok bertasbih tenanan ngeten mboten. Tapi tasbihu dilalatin wa tasbihu ya Allah ya Rabbi ya Karim, tasbihu dilalah. Tasbihu dilalah niku artinya seolah-olah yang namanya wujudnya alam semesta ini menjadi dalil akan wujudnya Allah Ta'ala, akan wujudnya Allah Ta'ala yang Maha Esa. Itu namanya tasbihu dilalatin. Sehingga dengan bahasa yang jelas lagi, menurut pendapat yang pertama ini, ora enek ceritane benda-benda yang ada di atas muka bumi dan yang ada di langit itu bertasbih, mengucapkan tasbih, itu enggak ada. Itu hanya sekedar tasbihu dilalatin, hanya sekedar bertasbih yang dengan arti ini menunjukkan bahwa atas kekuasaannya Allah Ta'ala. Ya, seolah-olah alam semesta ini berkata bahwa enggak mungkin alam ini terjadi dan terwujud tanpa adanya sang pencipta. Sehingga ini menunjukkan jadi dilalah atas wujudnya Allah Ta'ala. Tapi sama Syekh Mutala Asy'arawi, ini pendapat merupakan pendapat yang disalah-salahkan. Cara bahasa kasarane ngomong ngoten. Saya bacakan sedikit teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sebelum melanjutkan tentang tasbihu dilalatin wa halin, tadi saya yang belum saya sempurnakan adalah bahwa di dalam ayat Al-Quran membahas mengenai tasbihnya semua perkara yang ada di langit dan perkara yang ada di bumi, itu Allah Ta'ala meredaksikan dengan 3 redaksi. Redaksi yang pertama menggunakan redaksi fi'il madhi seperti yang ada di dalam surat Al-Hadid ayat 1, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau fi'il madhi berarti memiliki zaman yang madhi juga. Berarti kalau dimurati Sabbahalillah, telah bertasbih, digaris bawahi, telah bertasbih terhadap Allah semua perkara yang ada di langit dan juga perkara yang ada di bumi. Sehingga pemahamannya bagaimana? Berarti tatkala sebelum menciptakan yang namanya para manusia ini, tatkala Allah Ta'ala menciptakan surga, menciptakan neraka, dan juga menciptakan terhadap langit dan juga
maka langit dan juga bumi ini sudah bertasbih sebelum bertasbihnya para manusia, artinya sebelum diciptakannya para manusia. Wes, ini sehingga namanya seluruh yang ada di langit dan juga di bumi ini sudah bertasbih mulai dari dahulu. Subhanallahi ma fis samawati wal ard. Satu. Sehingga karena ini memang redaksinya adalah fi'il madhi yang mana ini lebih unggul tatkala manusia belum diciptakan, maka Allah Ta'ala meredaksikannya dengan bahasa ma, yang mana secara ilmu nahwunya ma itu menggunakan redaksi untuk menunjukkan yang sifatnya ghairu akil, yang tidak berakal. Satu itu. Lalu apakah bertasbihnya semua perkara yang ada di langit dan juga di bumi, yang selainnya para manusia ini setelah bertasbih itu cuma satu kali subhanallah begitu saja kemudian selesai, tidak berlanjut? Oh, ternyata tidak. La innama sabhat fil madi wala tazalu tasabbihu fil hadir. Ya, yang namanya langit dan juga bumi dan seluruh yang ada dalam isinya itu tidak bertasbih hanya tatkala di waktu zaman maldi saja, akan tetapi di zaman hal dan terus menerus akan bertasbih seperti halnya yang ada di dalam ayat surat Al-Jum'at. Tengeriku tinggi akan yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Senantiasa bertasbih terhadap Allah semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Sama ini dengan ayat yang sedang kita bahas, alam taro annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Senantiasa terus bertasbih terhadap Allah. Ini menggunakan fi'il mudhari' yang faedahnya fi'il mudhari' itu untuk menunjukkan zaman hal atau zaman istiqbal. Dalam ilmu yang lebih tinggi lagi, terkadang yang namanya fi'il mudhari' itu tidak menunjukkan makna hal, tidak menunjukkan makna istiqbal, akan tetapi menunjukkan makna istimror, makna berkelanjutan. Seperti yang ada di dalam ayat sayaqulu sufaha'u linnasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Dawuhnya para ulama, sayaqulu sufaha mengikuti akan maknanya adalah istimror, akan terus menerus berkata. Sama yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, bahwa akan terus menerus bertasbih terhadap Allah semua yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Sehingga tatkala Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala tatkala menciptakan langit dan juga bumi dan seluruh yang ada di isinya sebelum para manusia, Allah Ta'ala menghabarkan bahwa semuanya itu sudah bertasbih terhadap Allah. Ada nggih? Sehingga tugasnya adalah satu, wa madama annal kauna kullahu sabbahalillah. Kalau kita sudah mengetahui bahwa seluruh alam semesta ini mengucapkan tasbihnya terhadap Allah Ta'ala, wa ma yazalu yusabbih, dan terus menerus bertasbih terhadap Allah seluruh alam semesta, falam yabqa illa anta ya ibna Adam, maka tidaklah ada kecuali perintah untukmu wahai keturunan Nabi Adam, agar kamu juga mentasbihkan terhadap Allah, bertasbih terhadap Allah. Melalui surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini yang menggunakan ya, bertasbihlah kamu terhadap nama Tuhanmu yang maha tinggi. Yakni istahya ayyakunal kaun kulluhu musabbihan wa anta ghairu musabbih, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ya, malulah kamu. Harusnya kamu memiliki sifat malu, bahwa karena seluruh alam semesta ini bertasbih terhadap Allah dalam keadaan mereka bukanlah sosok yang berakal seperti halnya kamu. Kamu harusnya lebih malu bahwa seluruh alam semesta ini mengucapkan tasbihnya sedangkan kamu tidak bertasbih. Tentunya kamu harus malu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, fasil anta tasbihaka bi tasbihi hadhil makhluqat.
maka hendaknya kamu membarengkan tasbihnya diri kamu dengan tasbihnya hadil kaun. Ya, pun tengah iki akan mengatakan sak menten diyen mawon nggih, becing masih banyak keterangan yang harus disampaikan. Pokoknya ayat Al-Qur'an yang sifatnya itu kalau sudah membahas alam semesta, itu keterangannya panjang lebar. Belum lagi nanti ditambahi dengan kecocokan yang ada dengan di ya Allah penelitian-penelitian. Pun nggih. Samenten mawon benjing dibahas lagi masalah tasbihnya. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.